Assalamualaikum, sahabat-sahabat semua. Hari ini saya mengisahkan seorang pemimpin pesantren di Jawa Timur yang menikah dengan seorang wanita cantik dan penuh misteri. Setelah beberapa tahun pernikahan, ia baru menyadari bahwa istrinya bukanlah manusia. Siapa sebenarnya wanita itu? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan salawat di kolom komentar, agar kelak salawat ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Sebuah pesantren Al-Ma'ruf berdiri megah di atas bukit kecil di pinggiran Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pesantren itu dikelilingi hamparan sawah yang hijau dan sungai kecil yang mengalir tenang di sampingnya. Suara azan dan lantunan ayat suci selalu menggema dari masjid pesantren, menjadi penanda kehidupan yang penuh berkah dan kedamaian. Di pesantren inilah Kiai Hasan Ma'ruf, seorang ulama karismatik berusia 45 tahun, mengabdikan hidupnya. Kiai Hasan dikenal luas bukan hanya karena kealimannya, tapi juga karena akhlaknya yang lembut, murah senyum, dan kesederhanaannya. Ia tinggal di rumah panggung kecil di belakang pesantren, ditemani oleh beberapa santri senior yang telah dianggap seperti anak sendiri. Meski banyak yang menyarankan agar ia menikah, Kiai Hasan selalu berkata, "Biarlah jika Allah belum mengizinkan, aku cukup bahagia bersama para penuntut ilmu." Namun, takdir Allah sungguh di luar dugaan manusia. Pada suatu malam Jumat yang sunyi, hujan turun deras mengguyur halaman pesantren. Para santri telah kembali ke asrama, menyelesaikan wirid malam mereka. Kiai Hasan masih terjaga di ruang tamu, menulis catatan tafsir untuk pengajian subuh esok hari. Tiba-tiba, suara ketukan halus terdengar di pintu depan. Kiai Hasan mengerutkan dahi. Siapa gerangan yang datang malam-malam begini? Ia bangkit, membuka pintu, dan terkejut melihat sosok perempuan muda berdiri di teras, basah kuyup, mengenakan kerudung putih dan pakaian panjang sederhana. Wajahnya teduh, matanya bening, namun tampak kelelahan. "Assalamualaikum Kiai, maafkan aku tak tahu harus kemana lagi," katanya lirih. "Waalaikumsalam, masuklah nak, kau dari mana?" Perempuan itu tak menjawab, hanya menunduk sambil menggigil. Kiai Hasan segera menyuruh santri senior mengambilkan selimut dan segelas air hangat. Ia tak ingin bertanya terlalu banyak malam itu. Perempuan itu disiapkan tempat tidur di kamar tamu. Malam itu, hujan masih turun, dan Kiai Hasan hanya bisa berdoa dalam hati agar semua ini bukan awal dari sesuatu yang buruk. Pagi harinya, setelah subuh, perempuan itu duduk bersama Kiai Hasan di beranda. Ia memperkenalkan dirinya. "Namaku Salsabila, Kiai. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah dan ibuku telah tiada. Aku ingin mengabdi di tempat ini, jika Kiai mengizinkan." Kiai Hasan bertanya, apakah mereka pernah bertemu di desa wilayah Jombang? Ia menjawab, "Iya." Kiai Hasan menatapnya dengan penuh pertimbangan. Ia tahu betul bahwa menerima perempuan tinggal di pesantren tanpa kejelasan asal-usul bisa menimbulkan pertanyaan. Tapi tatapan mata perempuan itu begitu jernih dan ucapannya penuh sopan santun. Maka Kiai pun menjawab, "Kalau niatmu benar-benar ingin menuntut ilmu dan mengabdi, insya Allah aku izinkan." Hari-hari berlalu, dan Salsabila menjadi bagian dari keseharian pesantren. Ia membantu di dapur, merapikan perpustakaan kitab kuning, bahkan sering terlihat mengajarkan tajwid kepada santri putri dengan lembut. Tak ada satupun yang mencurigai apapun tentangnya. Bahkan para ibu warga sekitar mulai menyukai kepribadiannya yang halus dan penuh adab. Suatu hari, Nyai Mahmudah, istri dari Kiai tetangga, datang berkunjung dan menyatakan kekagumannya. "Masya Allah, Kiai Hasan, siapa gerangan perempuan itu? Cantik, sopan, dan sangat berilmu. Sudah saatnya Kiai tidak sendiri." Kiai Hasan tersenyum, namun hatinya gundah. Ia pun beristikharah selama 3 malam. Dalam tidurnya yang sunyi, ia bermimpi melihat bunga melati bermekaran di halaman pesantren dan seekor burung putih hinggap di pundaknya. Saat terbangun, ia merasa tenang. Akhirnya, dengan niat yang suci, Kiai Hasan memutuskan untuk menikahi Salsabila. Pernikahan berlangsung sederhana, hanya dihadiri santri, tetangga, dan beberapa kiai dari pesantren sahabat. Semua menganggap pernikahan itu sebagai berkah. Seorang ulama yang selama ini hidup sendiri akhirnya mendapatkan pendamping. Malam pertama pernikahan mereka tidak diwarnai kemewahan.
Kiai Hasan hanya duduk bersama istrinya di beranda, minum teh hangat sambil berbincang ringan. Namun malam itu juga menjadi awal dari keanehan pertama yang ia alami. Saat tengah malam, Kiai Hasan terbangun karena suara angin yang berdesir tak biasa. Ia melihat ke arah kamar istrinya, karena mereka masih tidur terpisah malam itu, dan mendapati cahaya redup samar seperti pelita kuno di balik pintu kamar. Ia mendekat pelan, mengetuk pintu. "Salsabila?" Tak ada jawaban. Ketika ia hendak membuka, pintu itu terbuka sendiri dan cahaya menghilang seketika. Di dalam Salsabila tertidur seperti biasa, wajahnya damai. Kiai Hasan menggelengkan kepala, mungkin hanya perasaannya saja. Ia pun kembali ke kamar, namun dalam hatinya mulai tumbuh pertanyaan. Pagi harinya, Kiai Hasan duduk termenung di serambi rumahnya. Secangkir kopi yang masih mengepul di genggamannya tak disentuh. Tatapan matanya kosong menatap taman kecil di depan rumah. Ia masih teringat kejadian semalam, cahaya redup aneh, pintu yang terbuka sendiri, dan Salsabila yang terlihat seperti tak terjadi apa-apa. Mungkinkah aku terlalu lelah atau mungkin aku bermimpi? Batinnya. Namun pagi itu juga, keanehan kembali terjadi. Ketika Salsabila keluar dari kamar, langkahnya nyaris tak bersuara. Ia melintas begitu ringan, seolah tak menyentuh tanah. Bahkan seekor kucing yang biasa meringkuk di dekat dapur langsung lari ketakutan begitu melihatnya. Kiai Hasan memperhatikan semua itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin menuduh atau berprasangka, tapi satu hal pasti, istrinya bukan perempuan biasa. Sejak hari itu, Kiai Hasan mulai mencatat semua keanehan. Salsabila tak pernah makan bersama. Ia selalu menolak halus, katanya perutnya mudah mual. Ia tak pernah terlihat tertidur, meski ia selalu masuk kamar tepat waktu. Dan yang paling membuat bulu kuduk Kiai berdiri adalah ketika ia tak sengaja melihat bayangan Salsabila di cermin yang berbeda dari wujud aslinya. Lebih tinggi, berjubah, dan wajahnya redup tak berbentuk. Meski demikian, Kiai Hasan tetap memperlakukan istrinya dengan lembut. Ia lebih memilih mencari jawaban melalui sholat malam dan doa yang panjang. Ia membaca banyak kitab tentang makhluk gaib, tentang alam lain yang berdampingan dengan manusia. Dan malam demi malam, jawaban itu seolah semakin dekat. Hingga suatu malam Jumat, setelah pengajian umum, seorang tamu tak dikenal datang ke pesantren. Ia adalah lelaki tua berjubah putih, membawa tongkat kayu, dan mengenakan peci lusuh. Ia meminta bicara empat mata dengan Kiai Hasan. "Maafkan saya, Kiai, saya harus mengatakan ini, karena saya melihat sesuatu di pesantren ini, sesuatu yang tidak seharusnya berada di sini," ucapnya lirih. Kiai Hasan menatapnya dalam diam. Lelaki itu kemudian menghela napas panjang. "Perempuan itu, istri Kiai. Dia bukan manusia biasa." Kiai Hasan menelan ludah. Ucapannya tercekat. Salsabila, yang tadi tengah duduk di beranda, kini entah kemana, seolah lenyap saat nama dan asal-usulnya dipertanyakan. Lelaki tua di depannya, yang mengaku bernama Kiai Maulana dari Alas Jati, menatapnya dengan iba namun tegas. "Apa maksud Anda, Kiai? Istri saya, Salsabila, dia istri yang salehah, lemah lembut, tak pernah menyakitiku. Bagaimana mungkin?" "Justru karena dia terlalu sempurna," potong Kiai Maulana. "Itulah tanda-tandanya, dan kau tahu itu dalam hatimu. Kau hanya menolaknya karena kau mencintainya. Tapi, cinta yang buta bisa menjerumuskan lebih dalam dari jurang kebodohan." Kiai Hasan tidak menjawab. Ia menunduk. Ingatannya menari. Malam-malam saat Salsabila berzikir tanpa suara hingga pagi, masakannya yang selalu tersedia meski tak pernah terlihat keluar rumah, dan sorot matanya. Sorot mata yang tak pernah berkedip terlalu lama. "Mengapa Anda datang sekarang?" tanya Kiai Hasan perlahan. "Karena batas antara alammu dan alamnya semakin menipis. Ia mulai mengubahmu. Kau mungkin belum sadar, tapi kehadirannya telah mengubah warna udara di pesantren ini. Santri-santrimu mulai bermimpi buruk, suara-suara aneh terdengar dari sumur belakang. Tak kau dengar?" Kiai Hasan tersentak. Beberapa minggu terakhir, memang ada keluhan dari para santri tentang mimpi yang sama. Perempuan berpakaian serba putih dengan rambut terurai, berdiri di atas air, memanggil satu persatu nama mereka. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya mencintainya, tapi jika benar dia bukan manusia..."
Kau harus mencari asal-usulnya, kembali ke malam pertama kau bertemu dengannya, cari tempat itu, telusuri siapa dia sebenarnya. Jika dia jin, maka ada perjanjian yang belum terselesaikan, dan selama itu belum kau pahami, hidupmu akan terus dibayang-bayangi. Malam itu, Kiai Hasan berdoa lebih lama dari biasanya. Setelah semua orang tidur, ia membuka kitab-kitab lama, termasuk satu manuskrip kuno peninggalan ayahnya, yang dahulu disebut-sebut bisa membantu membaca tanda-tanda gaib. Jari-jarinya bergetar saat menemukan satu bab bertuliskan, nikah batin antara manusia dan makhluk halus. Manuskrip itu menjelaskan ciri-ciri jin yang menikah dengan manusia, mulai dari ketidakwajaran perilaku, aura dingin saat disentuh, hingga kemampuan memanipulasi kenyataan. Pagi harinya, Kiai Hasan berangkat ke desa tempat pertama kali ia bertemu Salsabila, pinggir hutan di wilayah Jombang, tempat ia dahulu tersesat dan bertemu seorang gadis penjual bunga melati. Desa itu kini sepi, rumah-rumah kosong, ladang-ladang ditinggalkan. Hanya seorang nenek tua yang tinggal di gubuk reot di ujung jalan. Ia mengenali Kiai Hasan. "Nak Hasan, akhirnya kau kembali. Kau mencari gadis itu ya, Salsabila?" Kiai Hasan menunduk. "Iya, Nek. Tolong katakan padaku siapa dia." Nenek itu menangis. "Kau sudah terikat, Nak. Dia bukan gadis biasa. Dulu ia jin pelindung hutan ini, tapi setelah hutan digusur, ia kehilangan tempat. Saat kau datang dan menolongnya waktu itu, ia mengikutimu. Ia jatuh cinta, tapi ia tak boleh hidup di dunia manusia terlalu lama. Akan ada harga yang harus dibayar." "Harga apa, Nek?" Nenek itu menatap kosong ke langit yang mulai berawan. "Kau, jiwamu, atau pesantrenmu. Salah satu harus hilang dari dunia ini." Kiai Hasan kembali ke pesantren dengan dada sesak. Di sepanjang perjalanan hujan turun tiba-tiba. Petir menyambar tanpa suara. Awan gelap bergulung. Saat ia tiba, gerbang pesantren terbuka sendiri. Santri-santri berkumpul di musala, wajah-wajah mereka pucat. Ada yang menangis. "Kiai, Ustadz Mahfud menghilang. Tadi subuh dia berzikir di Serambi. Sekarang tak ada jejaknya sama sekali." Kiai Hasan terpaku. Lalu dari kejauhan, ia melihat Salsabila berdiri di bawah pohon sawo tua. Rambutnya tergerai, dan untuk pertama kalinya, wajahnya bukan penuh cinta, tapi penuh kesedihan. Dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia sadar, pilihan ada padanya. Kiai Hasan harus mencari jawaban. Sebelum semua lenyap, sebelum ia pun menjadi bayang-bayang, malam menjelang cepat, seolah waktu mempercepat langkahnya sendiri. Langit di atas pesantren Nurul Ilmi seakan memberat, awan menggantung pekat, suara angin bersiul melewati celah-celah jendela tua. Kiai Hasan berdiri di Serambi, memandang ke arah pohon sawo tempat Salsabila terakhir terlihat. Tapi kini, pohon itu berdiri sendiri, kosong. Santri-santri dikumpulkan malam itu, wajah mereka pucat. Beberapa mengaku melihat sosok berwajah Salsabila di mimpi mereka. Ia memanggil dengan suara merintih. Suara yang sama, kata mereka, seperti suara istri Kiai saat menangis dalam sujudnya setiap malam. Kiai Hasan menghela napas. Ia berdiri di hadapan para santri. Suaranya tenang, tapi matanya penuh kegelisahan. "Anak-anakku, malam ini aku akan pergi ke tempat yang tidak semua orang bisa datangi. Jika aku tak kembali sebelum fajar, tetaplah teguh menjaga pesantren ini. Teruskan mengaji, teruskan berzikir, dan jangan biarkan satu pun dari kalian melewati batas gerbang, apapun yang terjadi." Beberapa santri menangis, tapi Kiai Hasan tidak goyah. Ia telah menyiapkan diri. Malam itu, ia membawa kitab tua ayahnya, tasbih warisan leluhur, dan selembar kain putih yang konon pernah digunakan untuk menenangkan makhluk dari alam lain. Perjalanannya membawanya ke tengah hutan, bekas rerimbunan alas jati yang kini menjadi lahan mati. Di sana, di bawah cahaya bulan purnama yang tertutup kabut, ia melihat sesuatu, sebuah gerbang batu tua. Dari balik gerbang itu muncul suara lirih. "Hasan, kembalilah, ini bukan jalanmu." Itu suara Salsabila. Kiai Hasan menunduk, hatinya bergetar, tapi ia melangkah masuk. Seketika udara berubah. Dunia di dalam gerbang itu bukan dunia yang dikenalnya. Langitnya redup, tak ada bulan. Tanahnya lembut, seperti pasir basah. "Kau telah melewati batas dunia, Hasan." Suara berat menggema.
Dari balik kabut, muncul sosok berjubah hitam, matanya bersinar redup. "Apa yang kau cari di sini?" "Aku mencari kebenaran, dan aku ingin istri yang kucintai kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Aku ingin tahu perjanjiannya dan bagaimana cara membebaskannya." Sosok itu melangkah perlahan. Salsabila adalah jin penjaga. Ia terikat oleh ikrar lama. Siapapun manusia yang memberinya perlindungan saat hujan pertama jatuh di hutan ini akan menjadi suaminya. Dan jika ia menikah, maka ia tak boleh kembali ke alam asalnya, kecuali dengan korban. Korban? Jiwamu, atau jiwa dari 100 murid yang kau bimbing. Kiai Hasan menahan napas. "Tidak ada pilihan lain?" "Ada," jawab suara itu. "Kau bisa memutus ikatan itu jika kau mampu membuatnya menangis di hadapan air yang suci. Air yang hanya bisa muncul dari doa para yatim yang kau tolong dengan sepenuh ikhlas. Tapi ingat, jika kau gagal, maka bukan hanya dirimu, pesantrenmu akan lenyap." Kiai Hasan kembali ke dunia nyata tepat sebelum fajar. Ia tak bicara sepatah kata pun. Tapi sejak hari itu, ia mulai bergerak. Ia menyumbangkan seluruh tabungan pesantren untuk membangun tempat tinggal anak-anak yatim di sekitar desa. Ia mengajar mereka, mencuci pakaian mereka, bahkan menyuapi mereka sendiri setiap malam. Hari-hari berlalu, Salsabila tidak muncul. Tapi kadang, saat malam hening, terdengar suara isak tangis perempuan dari kamar utama. Kiai Hasan hanya duduk diam di depan pintu membaca Al-Quran, dan tibalah malam Jumat Kliwon. Langit cerah, tapi udara terasa berat. Para anak yatim berkumpul di serambi pesantren, membaca doa. Suara mereka bergema lembut, lalu berubah menjadi gemuruh tak kasat mata. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar teriakan, "Hasan, mengapa kau ingin meninggalkanku? Aku mencintaimu. Aku hanya ingin menjadi manusia, agar bisa bersamamu." Pintu kamar terbuka perlahan. Salsabila berdiri di ambang pintu. Wajahnya basah, ia menangis. Tangis itu jatuh ke baskom kecil berisi air zam-zam yang diletakkan Kiai Hasan malam itu. Air itu bergetar, memercik, lalu memancarkan cahaya. Salsabila menatap ke bawah. Ia gemetar. Kau berhasil, Hasan." Lalu tubuhnya berubah perlahan menjadi cahaya. Senyumnya penuh kesedihan. "Terima kasih, karena telah mencintaiku tanpa syarat." Dan ia menghilang, bersama cahaya yang perlahan memudar. Kiai Hasan berdiri dalam diam. Kamar itu terasa hampa, namun tidak menyakitkan. Ada kelegaan di dadanya, seperti beban yang selama ini menghimpit akhirnya terangkat. Pagi menjelang dengan tenang. Burung-burung kembali berkicau di pepohonan sekitar pesantren. Angin pagi membawa aroma wangi bunga melati dari taman belakang. Santri-santri terbangun dan menemukan Kiai Hasan tengah duduk bersila di serambi, wajahnya damai meski matanya sembab. "Kiai, apakah semuanya sudah selesai?" tanya Ubaid, santri yang paling dekat dengannya. Kiai Hasan menoleh dan tersenyum lembut. "Sudah, anakku. Ibu kalian telah kembali ke tempat asalnya dengan tenang, tapi cintanya akan selalu tinggal di sini." Kehidupan pesantren perlahan kembali seperti semula, namun dengan nuansa berbeda. Kiai Hasan menjadi lebih tenang, lebih lembut. Ia mulai menulis sebuah kitab kecil berjudul Di Antara Dua Dunia, catatan seorang pencari cinta dan cahaya. Kitab itu tak pernah diterbitkan secara luas, hanya dibacakan setiap malam Jumat di serambi oleh santri-santri senior. Kisah tentang Salsabila pun menyebar pelan-pelan, bukan sebagai dongeng menyeramkan, tapi sebagai pelajaran bahwa cinta sejati melampaui bentuk dan batas, bahwa ikhlas bisa membebaskan, dan kasih sayang yang tulus dapat menyeberangi dunia. Suatu malam, berbulan-bulan setelah peristiwa itu, Kiai Hasan bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk di sebuah taman yang tidak dikenalnya, namun terasa sangat akrab. Di hadapannya berdiri seorang perempuan berjubah putih, senyum lembutnya menenangkan. "Aku bahagia sekarang," katanya. "Dan kau telah menyelamatkan lebih dari sekadar diriku. Kau telah menyelamatkan jiwamu sendiri."
Kiai Hasan tersenyum dalam tidur, dan air matanya mengalir pelan. Tahun demi tahun berlalu, Kiai Hasan tetap menjadi pemimpin pesantren, namun kini dengan semangat baru. Ia banyak mengasuh anak-anak yatim dan membimbing mereka seperti anak sendiri. Pesantren Nurul Ilmi pun berkembang pesat menjadi pusat pendidikan yang dihormati hingga keluar Jawa Timur. Suatu hari, ketika usianya sudah senja, Kiai Hasan berdiri di bawah pohon sawo tua. Daunnya masih rindang. Tempat itu kini diberi nama halaman Salsabila, tempat santri-santri menghafal Al-Quran sambil duduk bersila. Ia menatap langit. Salsabila, kalau cinta ini harus tetap tinggal di antara dua dunia, maka biarlah dunia yang kutinggali ini menjadi tempat berbuat kebaikan. Karena hanya dengan kebaikan, kita bisa menyeberangi batas itu lagi kelak. Dan ketika suatu malam Kiai Hasan wafat dalam sujudnya, langit desa mendadak cerah meski sedang musim hujan. Tidak ada angin, tidak ada gemuruh, hanya aroma melati dan suara halus seperti senandung menyelinap dari kamar tempat ia berpulang. Santri-santri yang mengurus jenazahnya bersaksi, wajah Kiai tersenyum damai, dan pada dahi beliau terlihat samar-samar jejak air mata seperti embun, jejak cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Hari-hari berlalu, namun kenangan tentang beliau semakin kuat. Para santri sering berkumpul di bawah pohon sawo tua di halaman Salsabila, menyimak pembacaan kitab kecil peninggalan sang kiai. Mereka menangis, tertawa dan merenung bersama, menyelami kisah antara manusia dan jin, antara cinta dan keikhlasan. Suatu malam Jumat saat hujan rintik-rintik menyentuh tanah, Ustaz Mubarok, santri tertua sekaligus penerus pesantren, berdiri di depan para santri dengan kitab kecil. Ia membuka lembaran terakhir. "Wahai anak-anakku," ucapnya pelan. Di akhir catatan beliau tertulis kalimat ini, "Jika cinta telah kau temui, jangan pertanyakan bentuknya. Jika kasih telah kau beri, jangan menagih balasannya. Cukupkan dirimu dengan keyakinan bahwa kebaikan tidak akan hilang meski tak terlihat oleh mata manusia." Air mata menetes di pipi para santri, bahkan mereka yang paling muda dapat merasakan keagungan makna dari kisah yang pernah dianggap hanya dongeng. 3 tahun kemudian, pesantren Nurul Ilmi semakin berkembang, bangunan-bangunan baru berdiri, namun pohon sawo tua itu tetap utuh, dijaga seperti pusaka. Di bawahnya, dibangun taman kecil dengan batu nisan putih bertuliskan, KH, Hasan Maulana pecinta cahaya dan penjaga batas dua dunia. Di malam-malam tertentu, para santri kadang melihat sesosok perempuan berjubah putih duduk tenang di bawah pohon sawo, menatap langit dengan senyum. Mereka tidak takut, tidak ada rasa gentar, hanya damai. Seolah cinta Kiai Hasan dan Salsabila masih menjaga tempat itu. Dan di antara tumpukan kitab-kitab pesantren, terselip satu lembaran kecil berisi tulisan tangan Kiai Hasan. Jika kelak ada yang bertanya, apakah jin bisa mencintai manusia? Maka katakanlah, bisa. Tapi hanya jika manusia itu mencintai tanpa ingin memiliki, dan jin itu menjaga tanpa ingin menguasai. Sebab cinta sejati tak pernah tentang siapa yang memiliki siapa, tapi tentang siapa yang sanggup mencintai dalam diam, dan merelakan dalam terang.